Bunga melati tumbuh di taman, harum semerbak sepanjang hari. Mari kita menambah ilmu dan wawasan dengan menyimak resensi buku hari ini. Halo Sobat Literasi, perkenalkan, saya Rifka Family Science dari SMA Negeri 1 Keva Menano. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku dari Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Timur Tengah Utara yang berjudul Pendidikan bagi Penyandang Tunadaksa. Buku ini ditulis oleh Mulya P. yang diterbitkan oleh Potensi Titian Siswa pada tahun 2017. Dan buku ini memiliki jumlah halaman yaitu 60 halaman. Mungkin teman-teman bertanya mengapa saya memilih untuk meresensi buku ini. Alasannya karena pada kesan pertama saya tertarik melihat judul buku ini. Dan saya memiliki rasa ingin tahu tentang bagaimana kehidupan seorang tunadaksa. Dan juga saya memiliki rasa penasaran yang mendalam tentang bagaimana pola didik yang diterapkan bagi seorang tunadaksa. Selain itu, hati saya juga terbeban untuk menolong mereka lebih jauh dengan cara membekali diri saya dari membaca buku ini. Jika teman-teman memiliki rasa penasaran yang sama seperti saya, maka teman-teman berada pada video yang tepat. Dan untuk mengetahui lebih dalam tentang isi buku ini, ayo simak video ini sampai akhir. Buku ini membahas tentang model pendidikan yang diterapkan bagi penyandang tunadaksa, mulai dari pengertian dan pengenalan tunadaksa, penyebabnya, proses pelatihan dan pembinaan, hingga kebutuhan khusus yang dibutuhkan oleh seorang penyandang tunadaksa dalam kegiatan belajar. Yang menjadi intinya bahwa setiap penyandang tunadaksa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, agar mereka mampu mengembangkan potensi dalam dirinya, menjadi pribadi yang lebih mandiri, serta membawa nama bangsa dalam kancah internasional. Tak hanya itu, penulis juga memaparkan kisah-kisah inspiratif dari beberapa tokoh sukses penyandang tunadaksa. Dan salah satu tokoh yang sangat menginspirasi saya secara pribadi adalah seorang atlet renang bernama Mulyana asal Indonesia yang berhasil membuktikan bahwa cacat fisik, yaitu tidak memiliki lengan kanan dan kedua belah kakinya lumpuh, hanya terdapat pada tubuhnya, bukan pada jiwa semangatnya. Dengan berbekalkan tekad bulat, kerja keras, dan kedisiplinan, ia berhasil memecahkan rekor dunia dalam cabang olahraga renang. Dari kisah nyata ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berani untuk mewujudkan mimpinya. Nah teman-teman, setelah kita tahu tentang gambaran isinya, mari kita melihat lebih dalam tentang kualitas buku ini. Dari hasil analisis saya mendapatkan bahwa yang pertama, gagasan penulis dalam buku ini cukup kuat karena penulis berpendapat bahwa pendidikan bagi penyandang tunadaksa bukan hanya sekedar transfer ilmu, tetapi juga pemulihan fisik dan mental untuk membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Yang kedua, susunan materi dalam buku ini cukup runtut dan beraturan, mulai dari pengenalan kondisi tunadaksa hingga kisah-kisah inspiratif yang bisa dijadikan sebagai panduan, terutama bagi guru dan orang tua. Yang ketiga, bahasa yang digunakan jelas dan mudah dimengerti. Namun, ada istilah-istilah lama yang perlu diperbaharui agar sesuai dengan istilah baru pada masa kini. Yang keempat, pendapat atau argumen penulis dalam buku ini cukup kuat karena penulis mengutamakan kolaborasi atau kerjasama antara orang tua, guru, dan tenaga medis. Namun, yang disayangkan, pembahasan tentang alat bantu teknologi pendukung belum cukup mendalam, padahal itu yang sangat dibutuhkan oleh penyandang tunadaksa pada saat ini. Namun, setelah saya mengevaluasi buku ini, saya mendapati kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya antara lain, yang pertama, isi buku dan materi yang dipaparkan sangat teratur, sederhana, dan mudah dipahami. Yang kedua, membangkitkan semangat pembaca untuk terus mengejar mimpinya hingga berhasil, seperti tokoh-tokoh inspiratif dalam buku ini. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan dan kesadaran yang mendasar tentang pentingnya kebutuhan akan pendidikan secara khusus, terutama bagi penyandang tunadaksa. Namun, di sisi lain terdapat kekurangan dari buku ini. Yang pertama, tidak terlalu banyak mengeksplor tentang kendala atau tantangan yang sering mereka hadapi dalam bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang kedua, masih minimnya kelengkapan data tentang pola pendidikan yang tepat bagi penyandang tunadaksa. Dan yang ketiga, kajian materi tentang pendidikan bagi penyandang tunadaksa masih terbatas atau kurang rinci karena relatif singkat. Sebelum masuk kepada kesimpulan, refleksi singkat dari saya tentang buku ini adalah
Buku ini sangat erat dengan kehidupan nyata di masyarakat, mengingat masih banyaknya penyandang tunadaksa yang berjuang melewati tantangan di dunia pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Namun, dengan dukungan dan support dari kita semua, baik orang tua, sekolah, maupun lingkungan masyarakat, mereka mampu mengembangkan potensi dalam diri mereka dan menjadi bintang-bintang dunia. Selain itu, manfaat buku ini bagi saya secara pribadi adalah yang pertama, meningkatkan sikap peduli, yang kedua, menyadarkan saya bahwa setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa memandang bentuk fisik ataupun keterbatasan, dan yang ketiga, memotivasi saya untuk tidak mudah menyerah dalam melewati rintangan sebesar apapun. Akhirnya teman-teman, kesimpulan resensi buku pada hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi mereka yang memiliki semangat juang dan tekad bulat untuk menggapai mimpi dan cita-citanya walaupun memiliki keterbatasan. Dan buku ini sangat saya rekomendasikan untuk layak dibaca, terutama bagi para pendidik atau guru, orang tua, siswa, maupun masyarakat umum, karena buku ini mengandung pesan, inspirasi, dan motivasi serta sikap peduli untuk tidak memandang rendah penyandang tunadaksa. Bunga mawar tumbuh di taman, mekar indah di pagi hari. Keterbatasan bukanlah halangan untuk berprestasi dan menggapai mimpi.